Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Bikin Karya. Oke, di video kali ini saya akan membuat atau merakit satu alat ya. Jadi ini namanya voltmeter digital, di mana voltase dan ampere nanti akan tampil secara digital ya. Dan di sini juga saya menyambungkan dengan speed controller, atau mungkin teman-teman sering dengar namanya dimmer ya, tapi arusnya DC. Dan outputnya juga menggunakan jack positif negatif ya. Oke, langsung saja. Pertama kita siapkan dulu bahannya. Ya, jadi di sini saya menggunakan bahan multiplex melamin ketebalan 8 mili. Ini sisa-sisa yang ada yang saya punya ya. Ukurannya sesuai dengan yang tertulis. Ada 6 potong ya. Nah, kemudian ini adalah semacam jack ya. Biasanya digunakan di speaker sih, cuman ini saya pakai di sini ada positif dan negatif. Kemudian ini adalah input jack DC. Ada 2 buah. Nah, kemudian ini adalah speed controller, atau mungkin bisa dibilang dimmer ya, tapi ini arus yang digunakan adalah arus DC maksimal di 36 volt ya. Kemudian selanjutnya ini adalah alatnya, namanya voltmeter digital. Jadi selain voltase yang akan tampil, juga akan menampilkan ampere ya. Nah, kita tentunya butuh kabel listrik. Saya gunakan kabel yang kecil saja ya untuk instalasinya. Ya, selanjutnya ini ada lem Dexton. Ini seperti lem Alteco atau lem G. Nah, kemudian langsung kita mulai ke perakitannya ya. Jadi pertama kita ambil satu papan yang lebar, kita taruh di bawah sebagai alas, lalu kemudian potongan yang kecil ini kita taruh di samping, lalu kita lem kedua-duanya ya. Nah, setelah itu kita pasang lagi. Ini posisinya adalah untuk di belakang ya. Kita lem lagi. Nah, untuk ketinggiannya teman-teman sesuaikan dengan ukuran voltmeter nanti, ataupun apa yang akan dipasang di dalam. Mungkin yang paling tinggi adalah speed controllernya. Nah, ini kita coba ukur masing-masing perangkat ya, yang akan kita tanam ke dalam multiplexnya. Ini kita buat cetakan seperti ini, lalu nanti kita akan lubangi. Nah, ini hasilnya. Langsung saja kita masukkan voltmeter digitalnya ke area yang sudah kita lubangi. Kemudian di bagian tengah ini kita akan masukkan potensiometer atau pengatur kecepatannya ya, dari speed controller. Nah, pasang knobnya. Lalu berikutnya kita akan masang inilah jack ya, jack outputnya nanti. Ada positif yang ditandai dengan warna merah dan hitam negatif. Tinggal kita jepit seperti itu. Kita pasang dari depan, lalu di belakang kita kencangkan menggunakan sekrup, dan ada alas karet ya. Nah, kita kencangkan seperti ini. Nah, jadi semua tiga-tiganya sudah terpasang di bagian depan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk di bagian belakang, jadi di pojok kanan belakang ini kita akan pasang input jacknya ya. Jadi di sini saya menggunakan 2. Yang akan saya pasang di belakang ini, itulah yang akan berhubungan dengan power supply ya, seperti ini ya. Dan yang satu lagi di samping, di tengah-tengah ini adalah untuk sebenarnya untuk outputnya nanti. Jadi bisa menggunakan 2 cara, bisa menggunakan jack yang merah hitam tadi, atau melalui input jack ini ya. Jadi tergantung opsional teman-teman. Jadi saya bikin 2 versi. Nah, langsung saja kita tempelkan dan kita lem semua input jack DC-nya. Begitu sudah terpasang semua, lalu kita akan memasukkan semua perangkat yang akan kita tutup ya. Jadi speed controllernya kita masukkan, bodinya juga kita masukkan, semua alat-alatnya kita tanam ya, kita sekrup. Nah, di sini kalau teman-teman beli, pasti nanti teman-teman akan mendapatkan kabel-kabelnya ini akan terputus ya, maksudnya belum dihubungkan. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, tinggal caranya gampang ya. Teman-teman tinggal melihat saja, di situ ada pin, masing-masing ada yang 3 pin dan ada yang 2 pin besar. Nah, tinggal ambil saja kabel yang merah hitam itu yang terdiri dari 2 pin, tinggal colokin di tempatnya juga yang 2 pin. Dan jangan khawatir ini, karena di sini ada sistem pengait ya, jadi nggak akan mungkin kebolak-balik.
Begitupun dengan yang 3 pin juga, langsung colokkan saja ke portnya yang sesuai. Di sini ada warna merah, hitam, dan kuning. Nah, tinggal colokkan seperti ini. Nah, selanjutnya yang kabel hitam ini, jadi kan ada dua ya, ada yang besar ada yang kecil. Ini adalah kabel negatif. Jadi kita putar saja yang kecil ya, itu nggak usah digunakan. Jadi saya lilit seperti ini. Kita nggak akan gunakan yang ini karena sudah diwakili dengan yang hitam besar ya. Nah, kita copot dulu biar mudah untuk merangkainya. Terlebih dahulu kita solder dulu semua kabel ke input DC-nya, jack-nya. Kabel merah dan hitam itu menandakan positif dan negatif ya. Tinggal sesuaikan saja teman-teman. Begitupun dengan jack yang satu lagi. Kita warnain hitam dan merah, kita berikan kabel hitam dan merah. Nah, selanjutnya kita akan teman-teman perhatikan ya, di situ ada tulisan power ya, plus dan minus. Jadi yang plus itu kita akan masukkan ke kabel merah dari input yang belakang tadi, dan yang hitam itu negatif kita pasang di sampingnya. Ya, teman-teman lihat, perhatikan ya, ini yang sambungan dari belakang ya. Untuk power supply-nya nanti masuk lewat situ. Jadi kita colokkan langsung. Nah, kemudian dari voltmeter, ini kabel merah ini sebenarnya adalah kabel negatif ya teman-teman ya. Jadi jangan terkecoh dengan warna merah ya. Sebenarnya itu adalah kabel negatif. Jadi kita langsung hubungkan ke outputnya, jack output yang hitam ini. Ya, langsung solder saja. Nah, seperti ini. Kemudian yang hitam ini kan sudah pasti negatif. Kita masukkan ke kutub yang negatif di pin speed controller yang paling kanan ya. Nah, di sini posisinya. Langsung saja kita jepit di situ. Untuk negatif ya ini ya. Nah, langsung saja kita jepit. Sudah terpasang. Kemudian yang kabel kecil ini yang ada merah dan kuning ini kita gabungkan jadi satu ya. Lalu kita tambahkan lagi kabel yang lain, lalu solder. Jadi ada 3 kabel di sini, ya. Nah, lalu masukkan ke kutub positif ya. Jadi di situ ada tanda plus, masukkan ke situ untuk yang kabel 3 kabel ini. Nah, selanjutnya yang kabel yang merah ini, yang kecil tadi yang kita tambahkan, ini kita sambungkan kemana? Jadi kita sambungkan ke bagian output jack yang positif, ya, yang berwarna merah ini ya. Tinggal solder saja. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jelas ya. Nah, lalu kemudian untuk outputnya ini sebenarnya sama aja dengan jack yang sudah ada merah hitam itu. Jadi kita tinggal sambungkan saja. Sebenarnya tujuannya sama, jadi sama-sama output, tapi beda model ya. Satunya jack jepit seperti itu ataupun dicolok, yang satunya menggunakan input DC ya. Jadi prinsipnya sama ya. Nah, tinggal kita sambungkan saja. Tinggal milih nanti mau yang lewat mana ya. Nah, ini semua rangkaian sudah jadi ya, seperti ini teman-teman. Lalu kemudian untuk colokan ke potensiometernya tadi atau ke knob pengatur kecepatannya, kita hubungkan kembali ke pinnya ya, ke speed controllernya, seperti ini. Oke, rangkaian semua sudah jadi dan saatnya kita tes ya. Nah, ini saya jabarkan ulang ya, teman-teman bisa diperhatikan. Insya Allah pasti teman-teman akan bisa mudah memahaminya karena ini jalurnya semua jelas ya. Oke, tinggal dilihat saja ya. Kalau ada yang susah teman-teman di skip dulu, di pause dulu, perhatikan jalur masing-masing dengan detail ya. Oke, ini langsung saja rangkaian sudah jadi tinggal kita lemkan saja seperti ini. Kita tutup bagian depan. Nah, yang terakhir adalah tutup bagian casing atasnya ya. Jadi saya menggunakan skrup kecil. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, mungkin ada gangguan, bisa saya buka ya dengan mudah. Oke, semua rangkaian sudah jadi dan tinggal kita tes saja ya. Nah, ini output juga sebenarnya. Nah, ini inputnya yang belakang nih. Oke, sekarang kita tes. Kabel power supply ini saya nilainya adalah 12 volt ya. Kita langsung colokkan di situ di bagian belakang. Lalu kita coba nyalakan voltmeternya ya dengan menggerakkan knob ke kanan ya. Nah, teman-teman bisa lihat pergerakan angkanya berubah sesuai dengan digeser, diputar ke kanan ya.
Jadi makin ke kanan makin mentok itu nilai voltasenya, makin ke kiri itu makin hilang ya, ataupun mati ya. Jadi voltmeternya nggak nyala. Nah, di sini saya menggunakan jack seperti ini ya, jack jepit. Jadi semacam penjepit kabel ya. Ini saya sambungkan ke dinamo. Lalu kemudian jack selanjutnya ini model yang jantan ya. Jadi saya tusukkan di tengah ya. Nah, langsung saja kita tes. Sebelumnya saya pasangkan dulu semacam tanda ya, biar teman-teman bisa lihat kecepatan putarannya ya. Nah, sudah mulai berputar, ini kita bisa atur nih teman-teman. Ya, jadi bagusnya alat ini, jadi kita bisa mengubah sesuai dengan selera kita ya. Maksudnya kebutuhan voltase yang kita butuhkan itu berapa. Jadi kita bisa dengan bebas mengatur knobnya ini sesuai dengan kebutuhan daya yang dibutuhkan oleh alat yang mau kita tes atau kita gunakan. Nah, teman-teman lihat di sini putarannya makin kencang ya. Bisa sampai 13 volt ya. Ternyata power supply saya ini kalau tertulis 12 volt, tapi ternyata kalau menggunakan voltmeter ini angkanya itu bisa sampai 13 volt ya. Jadi lebih tinggi lagi ya. Ini teman-teman lihat putarannya kencang. Dan kita matikan. Oke, terima kasih.